Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa pada zaman dulu yang dijadikan kepala desa atau Pak Kades itu biasanya yang jawara gitu, yang paling berani? Gini deh, kalau kita sebut raja hutan, maka yang keluar dalam benak kita adalah seekor singa jantan. Pertanyaan gua, kenapa singa? Apakah karena dia yang paling kuat, maka dia dijuluki sebagai raja hutan? Enggak bro, yang paling kuat itu gajah. Kulitnya paling tebel kali bang? Enggak, kulit buaya lebih tebel. Tapi buaya nggak dijadiin raja hutan. Atau badak juga lebih tebel tuh. Larinya paling cepet bang? Enggak, yang lebih cepet malah cheetah. Mungkin karena dia kejam bro, hyena itu lebih kejam loh. Terus kenapa singa diasosiasiin sebagai raja hutan? Jawabannya satu, itu adalah mental. Singa itu terkenal ganas ketika dia melindungi keluarganya. Singa itu ketika sudah berburu, pantang mundur ketika dia udah maju. Singa itu paling suka ngambil resiko. Kekalahan bagi dia adalah sebuah aib. Mending mati dimangsa daripada mundur dalam pertempuran. Materi tentang mental ini gue rasa penting banget. Apalagi nih ya, khusus buat sahabat-sahabat cinta, pejuang-pejuang cinta, khusus buat laki-laki yang sekarang krisis mental. Gampang banget ngeluh dan bergantung kepada orang lain. Gak mau olahraga, main futsal sama temen karena takut ceweknya bakal ngambek. Video kali ini gue bakal berbicara soal mental dan bagaimana cara menciptakan mental singa yang sejatinya masing-masing kalian pasti mempunyai itu. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Sebelumnya gue mau jelasin dulu mental itu apa. Kalau misalkan lu searching, yang keluar di Wikipedia adalah mental itu kan keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Perhatikan kalimat menyadari potensi yang dia miliki. Itu garis bawahi ya. Artinya, sebenarnya kalian semua punya potensi, tapi kalian nggak sadar. Kalian nggak tahu cara men-trigger itu. Terus kalimat kedua, mampu menanggulangi tekanan hidup normal. Nah, ketika kalian sudah mampu menyadari potensi kalian, maka kalian juga akan mampu menanggulangi tekanan hidup. Kalian gampang dalam solve problem tuh gampang. Terus kalimat yang ketiga, perhatiin. Bekerja secara produktif. Menyadari potensi diri, mampu menanggulangi tekanan hidup, otomatis kalian akan bekerja secara produktif. Terus kalimat yang keempat, mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Nah, 4 poin itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau raja. Artinya, mental ini sangat penting bagi kehidupan kita. Apalagi dalam percintaan ya tentunya. Cuman, gue mau bahas khusus tentang mental doang nih ya dalam video ini. Mentalnya laki-laki yang sekarang gue rasa krisis banget. Garang di sosmed, melempem di dunia nyata. Oke, yang pertama dulu ya, menyadari potensi diri. Untuk mempunyai mental yang kuat, mental yang sehat, lu harus sadar akan potensi diri dulu. Kebanyakan nih, orang akhirnya insecure gara-gara dia ngerasa nggak punya keahlian, nggak punya apa-apa, nggak punya soft skill. Dia ngerasanya gitu. Itu jauh banget dari mental yang kuat. Percaya dan sadar bahwa kita punya potensi, itu membantu banget menumbuhkan mental yang kuat. Coba lu inget-inget lagi ya, seumur hidup lu pernah nggak dipuji atas apa yang lu lakuin? Rata-rata jawabannya pasti pernah kan? Kita biasanya terlena akan pujian seolah-olah pujian itu adalah hasil. Tapi kalau lu lebih cermat, lebih bijaksana, setelah lu dipuji atas apa yang lu lakuin, maka itu adalah potensi lu. Maksudnya, apa yang lu lakuin dianggap bagus oleh orang lain, itu artinya potensi. Yang salah dari kita adalah kita biasanya terlena dengan pujian itu dan menganggap bahwa ya udah, kita bisa ngelakuin itu. Akhirnya kita nggak mengasah itu. Padahal itu tanda-tandanya lu punya potensi yang harus diasah, bukan selesai setelah dipuji. Gue dulu dipuji karena lukisan gue bagus. Padahal kalau gue lihat lagi lukisan gue dulu waktu kecil itu jelek banget. Cuman gue gampang puas dan akhirnya gue nggak mengasah itu lagi.
Sekarang lu paham kan bahwa pujian itu bukan mempresentasikan sebuah keberhasilan atau puncak, enggak. Tapi hanya tanda-tanda bahwa lu punya potensi. Toh lukisan gue yang jelek banget juga tetap dipuji sama teman-teman. Nah, itu bahayanya ketika kita terlena oleh pujian. Kita nggak mengasah kemampuan dalam melukis itu tadi. Jadi ketika lu pernah diuji oleh seseorang atas apa yang lu kerjakan, gali potensi itu. Siapa tahu itu adalah potensi terbesar dalam hidup lu yang selama ini nggak lu sadari dan nggak lu gali. Oke, gue paham kalau bicara mental berarti kita harus berani, ada keberanian. Tapi pikir lagi deh, kan kita harus berani itu ketika kita merasa percaya akan diri kita. Kita nggak akan pernah bisa berani kalau kita nganggep diri kita tuh nothing, nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau kita udah sadar akan potensi diri kita akan lebih berani berbicara, lebih berani mengeksplor diri, mengekspos diri, dan lain sebagainya. Dan kita bahkan udah nggak peduli sama hinaan orang. Terus tips yang kedua, lu harus terbiasa dengan hal yang bikin lu nggak nyaman. Ini bukan sebuah kewajiban ya, lu harus berada di lingkungan yang lu ngerasa nggak nyaman mulu gitu, enggak. Pahami substansinya ya. Yang gue bicarain di sini adalah men-trigger atau memancing mental di diri kita. Ketika kita terbiasa berada di situasi yang nggak nyaman dan itu akhirnya merangsang kita untuk menaklukkan rasa ketidaknyamanan itu benar-benar bisa men-trigger mental kita biar bisa lebih kuat. Kalau misalkan lu ngerasa udah pandai dalam berkomunikasi, maka sering-seringlah bergaul atau berkumpul dengan orang-orang yang lebih pandai komunikasinya daripada lu. Paham gak sih? Sesekali lu bergabung dengan orang-orang yang lu ngerasa paling bodoh di situ. Yang biasanya lu dipuji temen-temen lu karena lu punya pemikiran yang bagus. Nah, biasakan lu berada di tempat yang biasanya orang menganggap lu biasa aja. Jangan yang lu cari malah orang-orang yang kemampuan komunikasinya di bawah lu, jangan. Kalau lu terus berada di zona nyaman itu, maka lu nggak akan berkembang. Karena lu udah ngerasa bahwa lu udah paling atas gitu. Yang lain nggak lebih jago dari gua. Jadi, biasakan berkumpul di tempat orang-orang yang lu ngerasa bodoh sendiri di situ. Akhirnya lu belajar banyak dan itu bisa ngelatih mental lu. Terus tips yang ketiga, terbiasa disalahkan dan mengkoreksi diri sendiri. Ketika lu disalahkan, percayalah bahwa itu bukan bentuk penghinaan terhadap diri lu. Lu harus yakin bahwa itu adalah bentuk perhatian biar lu bisa lebih baik. Tentu kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Tapi kritikan dan orang yang menyalahkan kita itu advice, bro. Ya, masukan dan benefit buat kita pribadi yang orang lain belum tentu dapat itu. Orang yang pendiam jarang dikoreksi dan nggak bakal disalahkan. Orang dia pendiam, semakin sering lu disalahkan, semakin terbentuk mental lu harusnya. Kalau lu menganggap orang yang nyalahin lu itu bukan menghina lu. Tapi kalau lu menganggap orang yang nyalahin lu itu adalah merendahkan diri lu, maka mental lu cuman segitu-gitu aja. Lu lakuin 3 tips yang gue saranin ini, maka lu udah siap menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Kalau zaman sekarang kita sebut aja sebagai trendsetter ya. Orang-orang yang ikutin lu, bukan lu yang ikutin orang. Nah, itulah sejatinya seorang alpha male. Jadi ketika ada pemimpin yang tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik, itu berarti dia nggak pantas. Maksudnya pemimpin di hutan, maksud gue. Oke, quotes yang terakhir dalam video ini. Mental dan keberanian bukanlah sarana untuk menaklukkan orang lain, tapi sarana untuk menguasai dan full control terhadap diri sendiri. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.